disebut oleh saksi pertama ketika menyebutkan tentang batas Selatan itu ke utaranya katanya ke Bojong saja. Itu diingat oleh kita bahwa nah inilah bukti-bukti bahwa keterangan saksi mereka itu menguatkan kita. Ada Bojong. Oke. Saya pikir itu adalah kesimpulan kita sehingga kita merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun sudah semoga semangat. Bahwa seperti yang kita dengar tadi, kita saksikan sesuai dengan prediksi ramalan kita dulu sebelum mereka mengajukan saksi, bahwa saksi yang akan mereka ajukan tidak menyentuh kepada dasar. Kenapa tidak menyentuh kepada dasar? Karena dasar yang persoalan kita itu tanah adat atau tanah perponding. Itu tanah apa? Hal dasar itu, hukum dasar itu tanah adat atau tanah perponding, atau tanah perponding dan tanah adat, kan begitu. Yang pasti yang mereka bicarakan itu adalah tanah RRI. Tahu nggak tanah RRI? Tanah RRI itu yang dulunya perkebunan karet. Tahun 57 mereka masuk ke situ membangun pemancar RRI. Di sebelahnya ada Kampung Bojong yang oleh saksi dinyatakan bahwa memang ada Kampung Bojong. Berapa lagi? Dia ngerti. Dia sendiri yang bilang bahwa itu Kampung Bojong. Nah, oleh karena itu bahwa kesaksian mereka itu adalah kesaksian mengenai lokasi memang RRI ada di situ. Memang ada di situ. Luasnya 66,7 bukan 187. Jadi 66,7 tanah RRI yang dibangun oleh mereka tahun 57, sisanya 120 hektar punya warga Bojong. Oke, minggu depan sekali lagi adalah saksi ahli. Mau saksi ahli mau saksi ahlo ahlu ahli nggak ada urusan. Taiped sertifikat kasus 072 208 hektar sertifikatnya, bukan 107 setelah dipotong jalan Juanda. Sebelum Juanda tuh 218 hektar. Itu sertifikat saya pegang. Sertifikat kopinya ada. Yang pasti nggak menyentuh ya. Yang nggak menyentuh tadi bahwa seharusnya saksi yang mereka ajukan itu saksi tentang tanah perponding ya. Tanah itu tanah perponding. Mereka akuin bahwa itu tanah adat kita. Oleh karena itu kita semakin yakin bahwa kebenaran sudah terbuka ya. Amin. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sebagaimana yang diinformasikan oleh Bapak kita, pemimpin kita, bahwa sebelum Agustus berakhir semoga tidak berubah lagi. Amin. Demikian, mari kita membacakan suratul Fatihah. Sebagai pegawai. Nah, akhirnya saya tidak terlalu banyak nanya, hanya inti-intinya saja. Dan dia mengetahui tidak mengenai riwayat selusur tanah tersebut, dia tidak tahu, kan begitu. Namanya orang kerja mana dia tahu. Besok pagi pulang malam yang satu kan. Yang jelas pertanyaan yang menguntungkan kita tadi bahwa yang satu saksinya menjelaskan bahwa di situ ada warga, kan begitu. Tahu dasar kepemilikan bahwa agenda perponding itu seperti apa dia tidak tahu, kan begitu. Kapan didaftarkan bahwa itu adalah pakainya dia juga tidak tahu, kan begitu. Bagaimana dia mau mengklaim menceritakan sebagai saksi, kan begitu. Seperti itu. Kalau saya lihat sih saksi itu biasa-biasa aja. Dan pertama terponding 001 RT itu 218 hektar bukan 127. Iya. Setelah masuk dipotongnya jalan Juanda baru 184 ada sama satu. Kan ada sama saya kopinya. 218 hektar pertama. Nah itu udah ngomong udah gak benar. Kalau untuk sekian saksi ahli yang akan dihadirkan dari pihak juga artinya kalau untuk agenda minggu depan kan tergugat satu mau menghadirkan saksi ahli. Kita nggak tahu saksi ahli apa yang mau dihadirkan kan, apakah ahli tata negara kah, apakah ahli dalam pertanahan kah, seperti apa, apakah ahli nujum, kita nggak tahu. Nah, itu hak dia lah, artinya mau menghadirkan saksi kita nggak tahu, kita tunggu saja nanti pada saat minggu depan
karena ditundanya seminggu, nanti kita lihat sertifikasi keahliannya di bidang apa, kan begitu. Berkompeten tidak memberikan keterangan dalam perkara ini. Kalau memang dia nggak ada kaitannya dengan keahlian dia nggak boleh. Kan? Ini dari pertama adalah Keberatan karena kehadiran saksi yang dihadirkan oleh terduga 2 lembaga penyiaran Republik Indonesia ini, karena saksi ini adalah pernah bekerja di situ, bagaimanapun pernah menerima gaji dan tercatat sebagai pegawai di situ. dan yang kedua yang perlu diketahui adalah mereka mengetahui bahwa ada warga di situ. Saksi pertama tadi menjelaskan bahwa di situ memang ada warga, kan begitu. Riwayat silsilah asal tanah itu pun dia tidak bisa menjelaskan, kan begitu. Dan kapan dia menyatakan tadi kan bahwa di situ adalah dasar kepemilikan daripada pihak RRI ini adalah hak pakai. Kita tanya hak pakai itu didaftarkan kapan, dia pun tidak bisa menjawab, kan begitu, seperti itu. intinya tetap menguntungkan untuk pihak kita. Artinya kalau kita tetap optimis artinya yakin dengan dasar kepemilikan kita, bukti kita, saksi yang sudah kita hadirkan. Adapun saksi mereka menghadirkan saksi itu haknya mereka, kan. Masalah saksi ini berkualitas bernilai ataupun tidak itu tergantung majelisnya, kan seperti itu. Seperti itu. Seperti apa? Artinya kita mempertanyakan seperti apa sistem kerjanya. Kita kan tahu yang namanya pegawai apalagi honorer itu kan begitu, kerja pagi pulang malam. Ya, artinya yang pertanyaan selanjutnya saya tanyakan lagi mengenai inti, apakah mengetahui tentang riwayat asal usul tanah tersebut? Tidak mengetahui. Dia menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik negara dengan dasar kepemilikan hak pakai. Kita pertegas dengan pernyataan dia tersebut seperti itu, bahwa kamu tahu tidak hak pakai itu didaftarkannya tahun berapa? Dia menyatakan bahwa dia menaungi dasarnya, tapi dia pun sendiri tidak tahu didaftarkannya tahun berapa. Bahwa kita pun mengetahui hak pakai yang diberikan maksud itu adalah didaftarkan tahun 2016. Bagaimana mungkin dia mengetahui? Kenapa nggak didaftarkan dari tahun? Bukankah negara ini merdeka dari tahun 1917-45, kan begitu? Harusnya sudah ada suratnya, kan begitu. Ditambah lagi saksi yang pertama tadi menjelaskan bahwa di situ ada warga. Ada yang namanya Kampung Bojong. Yang kita persoalkan ini adalah Kampung Bojong. Di situ ada, dan itu adalah bukti kepemilikan kita jelas. Dasarnya adalah girik. Girik ini terbitin dari siapa, produk dari siapa, kenapa? Nggak mungkin ini BEM Selabim keluar, kan begitu. Kalau kita tidak memperjuangkan hak mereka. Artinya simple permintaan warga. Mereka tidak mau mengklaim ini. Namanya produk program pemerintah pasti didukung oleh masyarakat dan negara. Selagi itu untuk kepentingan umum. Yang mereka perjuangkan ini adalah bahwa ada penghargaan bahwa itu adalah milik kakek nenek moyang kami, kan begitu. Kasihlah uang ganti rugi. Negara kita kaya kok, kan begitu. Tiap tahun utang nambah, kenapa keluarga? Bukan memuji nih, itu fakta. Puas kenapa? Karena kami berduyun-duyun, ratusan orang diberikan kesempatan, masuk, diberikan kesempatan untuk dilayani dengan baik, sehingga kami tidak pernah diusir. Itu langkah-langkah yang kami anggap ini positif. Untuk kedua, mungkin ada juga sarannya Pak, supaya agenda sidang tepat waktu. Kita sampaikan. Untuk yang ketiga, semoga kita masyarakat Bojong Pak, ini rata-rata ini nggak tamat sekolah, tapi dengan diberikannya akses oleh PN Depok hadir ke sini, mereka jadi pinter Pak. Oh begini ternyata kan begitu, jadi pintar Pak. Kalau sidang terlambat, saya minta maaf nih. Ada beberapa kemungkinan karena khususnya sidang dengan perkara yang lain bentrok ya. Nah ini sedang kita tata supaya sidang bisa tepat waktu. Nah untuk Bapak Ibu semua yang perlu ditahu, kalau ada masalah hukum ya datang saja ke pengadilan. Kalau nggak punya uang, di belakang kita punya pengacara yang gratis. Gitu ya. Itu dibayar sama negara, sudah disiapkan sama negara. Jadi Bapak Ibu silakan datang ke sana, konsultasi apa, tanya, boleh. Namanya pos bantuan hukum. Anggarannya disediakan oleh negara, ya. Itu ke sana. Jadi kalau ada masalah nggak usah takut. Yang penting, ya, rame-rame ke sini boleh. Tapi satu, jangan anarki. Kami sudah buktikan. Karena kantor ini dibangun dari uang bapak-bapak. Kita semua. Kalau rusak, nah, kita juga yang rugi. Makanya kita siapkan taman di sana yang
supaya adem gitu ya, kalau nunggu enak. Tapi kalau emosi keluar, teriak-teriak aja di luar nggak apa-apa. Jangan di sana terus marah, jangan anarkis pokoknya. Alhamdulillah sampai 8 bulan berjalan kami sangat Ya. tertib. Saya terima kasih atas ketertibannya ya. Semoga masalahnya bisa segera selesai. Dan yang diinginkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Wakil ada? Terima kasih.